Hasil aktualisasi. Dengan judul Meningkatkan Pengetahuan Matematika, Bangun Datar dan Bangun Ruang, peserta didik SDN nomor 33 Boluang, Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Coach Insinyur Andi Hamdani MM. Mentor Jamila SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarnaim, peserta Latsar dari Kabupaten Takalar. Jabatan Guru Kelas Ahli Pertama dari UPT SDN nomor 33 Boluang. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan materi dan jadwal konsultasi. Merupakan tanggung jawab sebelum melakukan pembelajaran matematika. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Pada saat melakukan konsultasi, saya bersikap ramah, sopan, dan hormat terhadap mentor pada saat melakukan konsultasi. Tahap ketiga, membuat catatan hasil konsultasi adalah merupakan bentuk musyawarah. Kegiatan kedua, pembuatan RPP. Tahap pertama, mencari referensi. Merupakan tanggung jawab saya sebelum melakukan pembelajaran matematika. Tahap kedua, menyusun kegiatan pembelajaran. Dalam menyelesaikan pembelajaran, akan memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Membuat media pembelajaran adalah bentuk tanggung jawab saya sebelum belajar sehingga ada kejelasan materi yang akan diajarkan. Kegiatan ketiga, pemberian pretest. Tahap pertama, membuat soal pretest. Merupakan bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan pengetahuan belajar matematika peserta didik. Tahap kedua, mengeluarkan soal pretest adalah upaya saya untuk meningkatkan mutu. Tahap ketiga, menganalisis hasil pretest. Saya menilai hasil pretest dengan tepat dan jujur. Kegiatan keempat, pembuatan alat peraga, bangun datar dan bangun ruang. Tahap pertama, mencari referensi adalah bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan matematika peserta didik. Tahap kedua, menyiapkan alat dan bahan, merupakan bentuk kerja keras saya dalam peningkatan pengetahuan matematika peserta didik. Tahap ketiga, membuat alat peraga, adalah inovasi saya karena hal yang baru di sekolah. Kegiatan kelima, pembelajaran di dalam kelas dan pemberian tugas membuat alat peraga bangun datar kepada seluruh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Dan kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, sebentar kita akan bersama-sama membuat alat peraga, bangun datar, dan bangun ruang. Tapi terlebih dahulu saya akan berikan contoh bagaimana cara membuat alat peraga, bangun datar, dan bangun ruang. Tadi saya telah memberikan contoh bagaimana cara membuat bangun datar dan bangun ruang. Nah, sekarang di sini saya akan membuat kelompok. Saya akan membentuk kelompok. Saya membentuk 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
kita belajar bersama-sama, yaitu cara membuat alat peraga, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana mencari luas, bangun datar, dan bangun ruang. Tahap pertama, seluruh peserta didik bergilir tampil di depan kelas. Tahap kedua, peserta didik menerangkan luas bangun datar. Ya, beri tepuk tangan pada Risma. Tahap ketiga, tanya jawab dengan audiens. Siapa yang disebutkan pekerja bangun datar? Ya, tepuk tangan untuk peserta. Kegiatan ke-6, pembelajaran di dalam kelas dan memberikan tugas membuat alat peraga bangun ruang kepada seluruh peserta didik. Tahap pertama, seluruh peserta didik tampil di kelas. Tahap kedua, seluruh peserta didik menerangkan luas bangun ruang. Tahap ketiga, tanya jawab dengan audiens. Bangun ruang. Ya, silakan. Bus, balok, dan limas. Ya, tepuk tangan. Kegiatan ketujuh, pembelajaran di luar kelas mengenalkan bangun datar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di luar kelas. Apa kalian siap belajar di luar kelas? Tahap pertama, peserta didik diminta menunjukkan bangun datar yang ada di sekitar. Tahap kedua, peserta didik menerangkan jenis bangun datar yang ada di sekitar. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kegiatan 8, pembelajaran di luar kelas mengenalkan bangun ruang. Tahap pertama, peserta didik diminta menunjukkan bangun ruang yang ada di sekitar. Tahap kedua, peserta didik menerangkan jenis bangun ruang yang ada di sekitar. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kegiatan 9, pemberian post-test. Tahap pertama, membuat soal post-test merupakan bentuk tanggung jawab dalam melakukan penilaian pembelajaran. Tahap kedua, menyebar soal post-test adalah upaya saya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tahap ketiga, menganalisa hasil post-test. Saya menilai hasil post-test secara tepat dan jujur. Kegiatan ke-10, evaluasi kegiatan hasil aktualisasi. Tahap pertama, membuat kuesioner, menunjukkan usaha perbaikan mutu pembelajaran. Tahap kedua, menyebar kuesioner, tidak memaksakan kehendak. Tahap ketiga, menganalisis data dengan menjaga rahasia hasil kuesioner. Dokumen hasil aktualisasi, catatan konsultasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, LKPD, soal pretest dan soal post-test, kuesioner.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila SPD sebagai mentor Zulkarnain. Dalam kegiatan aktualisasi, Saudara Zulkarnain dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menggunakan media alat peraga. Kegiatan yang dilaksanakannya tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik yang dapat dilihat dari progres yang meningkat pada hasil post-test. Kedepannya hal-hal seperti ini harus dikembangkan lagi agar kegiatan pembelajaran yang secara teori dapat langsung dipraktikkan. Saya berterima kasih kepada Bapak Coach Insinyur Andi Hidani MN yang telah membimbing teman kami dalam mempersiapkan rancangan aktualisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul, peserta didik kelas 6. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Zulkarnain karena pembelajaran di luar kelas dan pembelajaran menggunakan media alat peraga yang diberikan kepada kami sangat menarik sehingga pembelajaran matematika mudah kami pahami.